down. Oke, satu game terakhir akan menentukan nasib dari masing-masing tim. Hasilnya tentu akan ada di tangan dari 10 pemain yang sedang bertanding. Apakah tiket ketiga untuk babak playoff akan didapatkan oleh Bigetron atau Onyx akan memaksa Bigetron untuk main lebih banyak nantinya di sisa match mereka untuk mendapatkan kemenangan menuju ke babak playoff. Oke, Profesor, sepertinya kita akan lihat mereka akan bermain lebih safe lagi. 1-2 game temponya agak cukup rendah. Tapi kali ini Moreno bakal terkena spamming yang lumayan cukup menyakitkan. Wah, tapi Suns juga dalam keadaan low HP di flicker. Oh, itu dia. Starlium beamnya untungnya miss ya. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan informasi yang sangat mahal. Kalau ngomongin Suns sama Moreno, bedanya adalah Moreno akan lebih depan. Moreno akan lebih tergapai dibandingkan Suns dari posisinya, Profesor. Iya, iya. Di Turtle 1, Suns mungkin bakal terancam, tapi begitu juga dengan Moreno ya. Jadi sama aja sebenarnya. Dan buat sekarang dibalikin lagi dalam keadaan yang cukup tenang. Tapi Kairi mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sangat mudah sekali apalagi dengan adanya Swift yang dia pilih sebagai salah satu pemilihan talent emblemnya. Oke. Tapi untuk tempo harus dijaga nih. Jangan sampai kayak tadi ya. Reset dulu misplay di game sebelumnya. Iya. Berpikir dengan tenang. Gue penasaran sama Eman sih. 3 kali lagi spam hero berarti Eman ya. Iya, iya, iya. Tapi balik lagi sih buat sekarang kalau kita lihat ya dari segi pemilihan emblem Temporal Rain. Berarti burst fireball-nya akan semakin mudah untuk di-spam ketika nanti Valir, sang Raja Api akan siap untuk fight. Oh, Kairi udah memberikan sedikit vision di depan sana. Finn terperangkap tanpa pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba mendapatkan first blood yang masih gagal. Karena ini badang. Itu bukan badang, itu udah terkena first blood. Ya masih terlalu keras ya. Masih ada absorb. Ya. Dari emblem dasarnya juga ada support emblem lumayan banget. Ditambah dengan Tampus sudah jadi sekarang. Setup di turtle pertama. Ini lumayan seru nih. Karena keduanya bisa setup. Walaupun tipikal Onyx lebih ke counter setup. Oke, tapi Gak keburu. menurut gua kita lihat di sini kalau mereka berhasil dapetin free trip mungkin lebih beda dibandingkan Baxia. Cuma yang paling enak di sini kalau bisa dibawa game karena itu the late game, Kairi lagi sih. Kairi masih punya positioning yang baik banget untuk bisa ngedeal damage yang maksimal. Entah Anavel atau Luka sekalipun, Profesor. Ya karena ada Suns juga kan di sini. Burst fireball seiring torrent. Ini akan benar-benar mengganggu pergerakan dari di depannya di Bigetron. Bagian top lane, screening sudah mulai dilakukan Anavel. Oke, Anavel menjadi target utama dapatkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba mendapatkan Gak kuat. Anavel dan perkuat. Gak akan kuat dapetin damage yang diberikan, tapi Kairi masih mau lebih. Dan itu dia, dengan adanya burst fireball yang terus sakit. Semua damage ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx. Moreno bahkan gak punya kesempatan dan Lutfi masih mau lebih. Lutfi Flicker. balas dendam atas kekejaman para pasukan dari tim Bigetron di game yang kedua. Dan itu dengan tank jungle. Iya. Lagi-lagi Bigetron. Mereka mengawali early game mereka dengan kurang baik. Tapi itu yang gue bilang, kenapa Kairi enak? Dia itu memang punya hero yang bisa secara tidak langsung di atas kertas ngebantai 5-5 yang ada di tangan BTR, Profesor. Ya ini benar-benar hero yang sangat mudah sekali dan sangat lezat dan bergizi untuk Lezat. dipukul dengan Demon Hunter Sword. Iya. Masalahnya gak ada yang bisa ngincar balik juga kan? Kairi siapa mau ke belakang? Masalahnya burst fireball. Lihat ini. Suns. Oke, San masih coba untuk bertahan, tapi lihat Steering itu burst, fireball dan juga steering torrent. Memukul mundur para pasukan dari tim Bigetron terlalu jauh. Wah. Dan mendekat. Positioning ingat, gue akan ingatkan kembali. San sama Moreno akan punya 2 positioning yang berbeda. Biasanya sama-sama power positioning, tapi gak bakal bisa kali ini untuk Moreno. Ya, sedikit Moreno beda. terlalu jauh, gak bisa ke deal damage-nya. Iya, Suns agak sedikit maju ya. Dia punya, ya tadi sering torrent ada debuff juga sebenarnya kalau dia kena apapun. Jadi harus lebih agresif bisa dibilang. Sementara lihat, dengan tempo yang pelan banget hitungannya. Bigetron mereka harus lebih coba naikin temponya. Oke, turtle setup lagi. Apakah bakal dikuasai dengan adanya efek stun yang dimiliki dari Suns? Karena buat sekarang kalau misalkan terlalu lama juga nggak bagus buat Bigetron. Oke, Lutfi di depan sana, dia berani untuk melawan siapapun. Dia akan membalaskan dendam dari game yang kedua, dan itu dia. Anavel akan porak-poranda. Finn sekalipun di depan sana bisa memberikan flash crack, tapi tidak akan ada terlalu berarti untuk perpasukan dari tim Onyx. Kenapa? Karena masih ada Kairi yang available dan Moreno Keyboy? mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Keyboy still survive in the jungle. Dan itu dia, mau kehilangan Lutfi sekalipun, tetap retribusi di tangan dari Kairi. Selama Anavelnya tumbang, tidak ada pertukaran dengan Kairi. Masih gak worth it, apakah Luka kecedot, gak ada yang lihat apakah menjadi 1 poin kill untuk tim Onyx. For sure. Tambahan kill lagi, bonus! Selain turtle yang didapatkan, tiba-tiba saja Bigetron setelah momen diciptakan oleh Finn, damage mereka kurang. Dan Onyx
unggul 1000 gold. Wah, Early game yang lagi-lagi manis sekali dan bahkan Xavero mencoba untuk bermain galak. Xavero kali ini udah diberikan informasi ke arah Keyboy. Nah ini sebenarnya sulit loh, mainin Baxia nomor tuh sulit banget loh Profesor. Iya. Kenapa? Karena pertama dia punya badan tapi dia nggak punya skill escape, dia nggak punya apa-apa. Dia nabrak sekali. Dia nabrak sekali kelar. Itu dia, escape-nya susah banget. Dan hanya berharap kepada Revitalize. Makanya lihat, item pertamanya langsung mau Black Armor loh dari Keyboy. Oke, tapi lihat di depan sana, Lutfi hampir terperangkap dari seorang momentum dan bahkan Keyboy menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk bisa pulang dan mundur ke arah belakang. Terlalu sakit Kairi. Terlalu sakit, damage gak bisa dibendung. Dan makin nantinya Kairi punya Swift Trinity ini makan berat. Beda lagi ceritanya ya. Ketika damage-nya sudah cukup. Tapi lihat di bagian bottom lane. Xavero. Bebas banget. Bebas banget. Dan ini outernya udah mulai hilang semua. Udah mulai, Bisa mid. ini ya, udah mulai kepegang temponya. Gak perfect turtle, tapi lihat cara keunggulan Onyx lewat laning management mereka. Ya, manis banget ya. Ya, mereka dapetin outer, mereka dapetin kill yang lebih banyak. First item priority look tentu menuju kepada War Axe. Tinggal sekarang melihat apa yang bakal diciptakan ketika Eman sudah pembunuhnya Skyburst. Apakah mereka akan mencari point kill, mencari pick off? Ya, jangan lupa ya, ini dengan assassin loh. Berarti di atas kertas harusnya begitu kan lagi pegang kan kendali sekarang. Iya. Dengan tank jungle, tapi Valir ini menjawab banget. Dengan keunggulan gold yang terlihat nyata dari Onyx. Balik lagi ya, Valir lawan tank jungle. War Axe nih, Lutfi. Oke. Masih ingin mendapatkan Spell Flame dan Break Smite tentunya sebagai salah satu jawabannya juga ya. Karena banyak juga yang memilih untuk first item priority-nya tertuju kepada War Axe juga. Jangan sampai ini berbahaya. Dapat para pasukan dan tim Onyx mereka memasang Tifa di depan sana. Fokus ke arah belakang. Target terhadap Turtle, Annabelle. Targetnya menuju ke arah Turtle, tapi Tifa itu tidak baik untuk dia. Karena dia tertinggal di belakang seorang diri dan akan kehilangan 2 poin. Meanwhile di depan sana Kairi. Cuma hanya bayangannya saja. Itu dia Annabelle ketika fokus dan masuk ke dalam pit Turtle. Aku udah ngeliat setengah badannya sudah bisa bilang ada di alam baka. Ini dia, komit ketika targetnya adalah orang. Onyx gak peduli mau turtle-nya dapat atau enggak, ngeliat pun enggak. Gak ada satupun skill yang dibuang ke turtle yang sekarang tadi. Iya. Memandang pun kayak udah nggak boleh ya untuk setup dari turtle-nya. Mendingan langsung orang aja dan target ke arah Sans. Ya oh my god, di depan sana Sans. Ingat masih bisa sering terdebakan. Moreno ditabrak Keyboy. Gak peduli apapun terjadi. Terbakar di depan mana. Para pasukan dari tim Onyx, mereka semakin mengkontrol seluruh laning yang dimiliki dari tim Bigetron. Ada Xavero depan sana, Annabelle udah mulai pasrah, mulai masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx, itu dia Keyboy. This is Keyboy. Keras banget sih. Bener-bener damage reduction yang tinggi. Karena Onyx. Iya. Karena memang Onyx. ada di item pertama, Blade Armor loh padahal. Ya balik lagi untuk membalikkan basic attack ya. Jadi tentunya ini akan menjadi salah satu jawaban juga bagi Keyboy ketika nantinya dia akan bertemu dengan Moreno. Dan untuk mempertahankan diri juga di depan ada Revitalize. Itu yang membuat Keyboy semakin sulit untuk di take down. Bayangkan 1 point kill yang didapatkan Bigetron itu tertuju kepada Lutfi, bukan Keyboy yang padahal dia gak punya skill escape. Iya, dan dari tadi nge-mirror terus menerus. Tapi lihat Eman dan juga Xavero, goldnya sama. Ya berbeda dikit lah. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Eman karena udah terpuruk terus, jadi mau nggak mau deliver terus. Ya, dia Cuma ngikut. Gak ada yang tumbang. Cuma ke-absorb doang, nggak ngeluarin impact apapun. Ya. Bertahan. Outputnya belum. Dan menit 8 ya, Swift Trinity. Oke, game fake by GoPay, debut pick Valir bagi Sans menjadi Valir sebagai hero ke-50 dalam pool hero Sans. Wow. Gila Sun is back kah? Berarti hero ke-50-nya Sans adalah Valir, untuk Kairi berarti adalah export. Dan itu dia Sans. Mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Bigetron kebingungan untuk bisa mendapatkan dirinya tuh Profesor. Mainin jauhnya pun susah ini, Bigetron. Gak kejawab ya. Iya, Kairi masih bisa jawab, Bigetron yang susah banget. Iya. Ya dijawabnya sama Kairi. Itu dia, bakal repot banget. Karena Hanzo dia masih bisa mengirimkan Pinnacle Ninja bayangannya untuk bisa melakukan clear terhadap minion. Tapi untuk Bigetron mereka harus stick berlima loh untuk bisa buka map. Oke, mereka ada Lutfi di depan sana. Saat sangat coba dilindungi di arah belakang dan Annabelle selalu tertinggal. Saya tumpang dengan total tanda sonata dari para pasukan dari Simoni. Ada Tifa dan Ben! Momen! Dengan adanya Lutfi dan kawan-kawan tidak bisa melindungi seorang Lutfi dan Kairi lagi dan lagi. Untuk kedua kalinya dia terbang ke depan. Dia melupakan energinya. Kairi, what happened Kairi? Dan Lord terbuka kali ini Bigetron. Mereka pegang kendali tapi masih ada Xavero, lihat. Masih berani kah Xavero?
Dan Oh, sama Savero, Mas. Versus Everybody, mencoba untuk bertahan, mundur ke arah belakang, tapi Eman, tembakan peringatan harta tata Net Sonata. Wah, itu kalau misalkan Savero maju lebih dalam lagi akan Oh, pecah dalam itu. ancaman, udah pasti. Meledak gitu. Apalagi Emannya ready dengan si Halberd. Jadi alangkah baiknya Onyx disengage dan untuk kedua kalinya dengan Hanzo yang sama, Kairi melakukan sebuah fatal mistake. Dan itu bisa menjadi ancaman untuk sekarang karena Bigetron mendapatkan Lord yang akan bergerak ke area bottom lane. Wah, di tengah-tengah team fight Itu masalahnya. small mistakes berubah Itu gak semuanya. small, Ji. Satu, Sans tumbang ketika dia nggak sadar damage-nya cukup untuk dari seorang Eman. Itu miscalculate yang benar-benar berubah segalanya dan lihat Kairi sekarang udah mulai ditanggulangin. Harusnya seperti ini kejadiannya. Iya. Yang dia kena burst damage di depan, tapi ada bagian belakang akhirnya balik ke belakang. Udah. Tapi kalau dia ke depan sih, itu udah gak ada hope lagi menurut gue buat selamat. Udah nggak mungkin bisa. Dengan di tengah seperti itu, udah nggak ada yang bisa menyelamatkan Kairi. Lagi rame banget kan? Sekalipun ada Netherrealm ya. Iya, tapi high ground defense juga sebenarnya Onyx gak terlalu bagus loh, Be. Iya, karena bawain Valir ya, yang dimana ini akan memperlama juga bagaimana clear power. Hanya berharap kepada Savero untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Lagi. Oke, berharap ke arah Savero tapi lihat di sana Sans. Dengan ada Harta Tata dan Sonata dan lagi Eman. Eman targetnya dia dari 1000 orang di depan sana, Profesor. Bisa loh kenanya ke arah belakang. Gak ada body block ya. Body blocknya harus dikeluarin sih sama Keyboy. Karena mungkin disitulah tugasnya Baxia di pick untuk game kali ini. Dan ini gimana Body cara, block. gimana cara Sam selamat dari traction pulse? Wah ini. Gak ada cara dia kabur selain pakai flicker dong. Iya, kalau nggak Berarti pasti flicker, kesedot. udah pasti akan menggunakan gerakan ini, gerakan Vengeance Flame mau nggak mau. Ya buat sekarang, ya Onyx hanya bisa bertahan dan menunggu momentum. Tapi di balik sini kalau misalkan kita lihat Bigetron, mereka bisa start duluan. Ada Luke, ada I'm of Vended. Jadi siapapun yang akan tertarik di sana pasti bakal dalam ancaman, apalagi Eman udah mulai online nih dengan Sky Pierce Evac. Ah, ini dia. Kita lihat laning jauh yang sempat tadi dibahas oleh kita bertiga. Kenapa kita membingungkan laning jauh yang dimiliki dari tim Bigetron? Karena Onyx selalu punya jawaban akan hal tersebut. Iya, Dan tapi ngomongin 4 lawan 5, burst damage-nya masih cukup dari Onyx. dan Bigetron menahan di bush yang begitu penting. Keyboy harus hati-hati, bisa minta tolong kok ke Sans untuk cek mapnya. Oke, atas benar-benar jadi landing yang krusial nih. Karena gue rasa ketika Kairi muncul itu instan banget sih. Padang dan juga Granger kan. Satu Oke. Rhapsody jadi cukup. Udah show ya di bagian mid lane, jadi top lane sempat bisa untuk di Keyboy? clear. Keyboy? Oh my god, Keyboy! Termakan begitu saja kah? Dan lihat trigger dari Revitalize yang masih ditahan Keyboy. Hampir di tempat yang sama. Yang sama. Itu dia. Ya udah gak usah ingetin saya, kita akan balik lagi fokus ya. Iya. Iya, Untuk iya, sekarang iya, karena iya. ada Radiant Armor, jadi untuk damage magicnya sedikit ketahan. Tapi balik lagi, kalau yang kena lini belakang ini nggak bakal bisa ketolong. Oke, dan itu dia. Kalau dia udah gak ada Keyboy, itu berat juga Profesor. Sekarang Lutfi yang akan jadi badan untuk tukar ke arah Keyboy kalau dia tumbang. Gak bakal lama Prof. Oke. Lutfi kelar, ini cepet banget. North di setup juga. Oh, Kairi show di bagian atas dan gak ada Pinnacle Ninja, informasi yang penting. Belum. Oke, Sans jadi target utama. Lihat di depan sana para pasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap. Keyboy. Anapel harus mundur ke arah belakang dan bahkan Keyboy! Udah harus mengeluarkan Revitalize dan gak ada cara untuk Gila. pulang dan itu dia harta. Tata dan Sonata plus, kayak Pixar aktif. Lord kembali di reset. Kembali setup ulang. Lutfi, dia nggak ada di kondisi yang bagus. Dia harus isi darahnya dulu, tapi kuantitas. Unggul jumlah dari Bigetron. Ada yang follow. Ada Pinnacle Ninja. Selama masih ada Pinnacle Ninja itu nggak masalah. Ya tapi balik lagi, nggak ada yang follow Keyboy tadi ketika mendapatkan Moreno. Dan memang mungkin tujuan dari Keyboy cuma pengen nge-trigger flickernya aja. Tapi ternyata dua tim ini cukup sabar ya untuk dari spellnya. Ya, tapi masa hero jalan kaki dan Lord. Kembali di setup sekarang. Itu dia di setup begitu saja. Moreno memberikan informasi yang cukup mahal. Namun ke Kairi. belakang. Kairi. Kairi bakal fokus ke arah. Slot tidak bakal lu ketua begitu saja sampai Later take down. Oh. Cepatkan. Kairi termakan dan retribution from Anapel. Berhasil mendapatkan Lord. Takeover yang gagal tadi Kairi sudah mencoba. Pinnacle Ninja, Vision yang terbuka. The best thing yang bisa didapatkan adalah Luke. Dan juga spell dari Luke yang sudah ke-trigger. Lord untuk Bigetron. Team fight jangka panjang yang sangat perfect untuk Bigetron. Tinggal gimana eksekusi gamenya untuk sekarang. Karena kalau kita lihat dari kesiapan itemnya Kairi udah punya damage. Dia udah cukup dari segi damage. Dan tinggal kita tunggu bagaimana eksekusi dari Bigetronnya. Sans gak boleh buka badan. Dia gak boleh. Keyboy. Lihat. Distraction. Kuasa para pasukan dari tim Onyx kalau misalnya dia ngebuka badan dan ini bahaya banget. Lihat mundur ke arah belakang menjadi sebuah target utama dan itu Lutfi dia hilang. Lutfi hilang. Lutfi hilang. Gimana Sans, gimana Savero? Seinstan itu
tembakan dari Moreno plus tembakan dari Eman, magical dan physical tidak tertahankan. Gila, Iya, Lutfi. iya. Bahkan Vengeance aja gak kepencet itu. Lihat, Vengeance gak kepencet, bahkan Anavel membuka body block di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka kehilangan 2 best turret-nya. Yes, ya. Dan di arah bottom lane menjadi target utama, dan ini bencana! Mereka gak boleh kehilangan 1 member lagi karena ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus, coba didapatkan oleh tim Bigetron. Clear, jadi jauh dan I'm offended. Mencegah serang Kiboy, di following up oleh serang Kimi. Dan bahkan nampaknya damage terlalu besar. Membuat Kiboy akan hilang, tapi Savero hanya mengusir Anavel. Bukan Eman, Eman bener-bener dijagain dengan sangat ketat dan 3 best turret pecah. Tapi Onyx masih bertahan. Jadi dia masih bisa defense. Walaupun 3 best turret hilang. Tapi game belum berakhir. Masih berlanjut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Bigetron, tiket playoff mereka sudah di depan mata. Tapi Satu ingat- kaki mereka sudah ada di Velodrome. Tapi ingat, semakin di depan mata, semakin orang terburu-buru untuk menggapai. Itu dia. Jangan greedy. Keuntungan ada di tangan dari Bigetron sekarang. 3.800 gold lead. Memang tidak terlihat banyak, tapi setupnya bisa dipegang sama Bigetron. Terutama di area jungle dan juga area sungai. Blade of Despair dari Eman, karena balik lagi Eman belum bisa ditumbangkan dan dia ready dengan Rose Gold Meteor. Damage-nya sudah sangat cukup dan jalan kaki untuk Eman. Sekarang pertanyaannya adalah inisiasi atau cover dari Luke nih. Karena Eman jujur kalau misalkan dia terekspos posisinya, dia akan sangat mudah sekali untuk tertangkap. Jujur Prof, ini kalau Luke ada baiknya dia harus siap-siap untuk cover sih. Kenapa? Karena biarin Pin aja yang mainin momen untuk initiate. Dia bisa sama Kimi, bisa double, bisa combo. Dan karena ada Anavel juga gak Iya. sih? Lini depannya jadi kayak perfect gitu loh. Iya nggak masalah, kan? Tapi kalau misalnya ngomongin Luke yang ngebuka dan gagal, itu chance-nya juga kecil. Luke untuk bisa balik, Ya maksudnya chance-nya kecil banget. jagain ketika Kairi masuk kan. Iya, udah Dia cukup. pegangin Kairinya aja dan ditembakin sama Moreno atau Eman kan. Bikin bayangannya linglung aja. Iya. Tapi Wah. kalau ada momennya, nggak salah juga sih. I'm offended flicker. Ruby tetaplah hero momentum. Beda sama Cici lah. Ya, tapi- Walaupun build-nya sama. Dia yang tahu momentum tersebut. Iya, Kalau dia bener-bener yang harus maksa, mahal, harus kalau mahal. dia yang maksa, wah dari owning seperti ini bisa kembali lagi. Kayak Council tapi. Onyx, mereka akan buka vision Suns Oke, depan bahkan. Boy. Savero mundur karena belakang, ada semua jawaban ditangkap oleh seorang Anavel. Terperangkap di depan sana berpasukan dari tim Onyx. Gak ada yang bisa melakukan follow up dan bahkan Savero berhasil menutupkan seorang Eman. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Bigetron, mereka hampir saja kehilangan seorang Anavel. One last hit, Anavel tercheck down. Luffy menjadi korban kedua. Membuat para pasukan dari tim Onyx masih lebih mahal. Masih lebih mahal karena retribution di tangan dari seorang Anavel harus hilang. Dan sedangkan dari tim Onyx, mereka punya chance untuk bisa ngambil Lord kali ini. Tapi mereka masih tetap tarik nih. Mereka tetap mau kasih pressure. Kairi kelihatan lagi melakukan defense. Dan kayaknya Onyx bakal tenang. Gak ada retribution soalnya. Oh, pelan tapi pasti Onyx mencoba untuk building ulang karena mereka kali ini menarik goldnya pelan-pelan. Apalagi sudah mulai memasuki waktu di mana Kairi harus Evolve. bersinar. Ini adalah Lord Evolve. Iya, Kairi bersinar ini. 18 menit. 18 menit. Dan untuk numbangin ke arah seorang Biboy berat nih. Udah pasti ya. Berat banget ini. Ini semua proyektil damage-nya bakal ketahan sama tameng dari Baxia itu sendiri. Karena itu merupakan pasif dari Baxia. Blade Armor dan juga Radiant. Ini udah cukup banget. Dan jangan lupakan di bagian top lane Kairi Show. Lord sudah dimulai. Karena Skyrimnya sih pakai pinnacle ninja. Dan itu dia, tugasnya Kiboy untuk meredam, tapi nampaknya retribusi di short point memilih untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx tidak akan tinggal diam. Cari sorot yang out point, tapi lihat! Lutfi terlalu sakit dan sas. Mengeluarkan flickernya untuk menghentikan para pasukan dari tim Bigetron, tapi tak mampu. Malah pinnacle ninjanya kali ini yang harus pecah. Tapi mereka dapat satu sih. Ini udah lumayan banget untuk menangin jumlah 4 lawan 5. Tapi Lord Evolve. Tapi Lord Evolve. Lord Evolve di mid lane. Lihat, Lordnya berkumpul. Bahkan Anavel di sana dengan sosok immortality-nya masih terlalu kuat. Bersama dengan Moreno yang bisa memberikan healing damage dengan sangat maksimal. Fokus ke arah base. Udah mulai terdeteksi Savero mengeluarkan zaman force. Tapi Lutfi! Astaga, Lutfi langsung meledak begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini berhasil melakukan clear. Dan bahkan Onyx masih bertahan dengan adanya Anavel. Dengan damage yang terlalu besar, masih pede dengan immortality. Tapi Kiboy mencoba untuk menutup kembali. Kiboy. Zaman force. Luka, mata di Luka. Ini akan menjadi sebuah jawaban. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka kembali lagi diserang dengan super minion yang mereka miliki. Masih kuatkah? Karena wave minion yang masih ada. Luka. Dan zaman force kembali keluar. Sonic. Oh, tidak mau terlalu terburu-buru. Luka menjadi pilihan utama. Dan bakal lihat di depan sana. Eman! Berhasil di cover. Itu dia kenapa jawabannya. Luka memilih untuk cover. Masih bisa bertahan.
Onyx lagi-lagi di hebatnya gempuran dari Bigetron. Seakan tidak berpengaruh, 3 lane best turret sudah gak ada. Dengan Lord Evolve masih gak bisa juga. Oh no, masalahnya itu Lord Evolve. Bahkan 1 buah poin kill pun cuma dari Lutfi yang bisa mereka dapatkan. Ya, whatever kill ya untuk Lutfi. Iya, whatever kill lah untuk Lutfi. Karena balik lagi dia emang tugasnya dari lini depan yang harus dikorbankan. Sementara ini kalau kita lihat dari komposisi item dan segala macamnya udah pasti late game yang paling priority adalah Winter dan Immortal. Ya, bahaya sih. Karena masuk di menit 20 ya, jangan lupa respawn time itu lama banget loh. Lama banget. Siapapun yang dimakan, even itu roamer, mid lane, apapun. 1 aja. Itu berdampak sekali. Iya. Dan 70 detik lebih udah pasti. Saya balik lagi sih, Sars juga harus ingat Profesor. Kalau dia itu bisa terkena damage dari Eman yang ngeburst bisa di samping dari atau manapun arahnya. Karena DPS kan sistemnya. Dan jangan lupa juga nih, Moreno yang dari tadi mungkin dalam posisi yang baik-baik aja karena death-nya 1. Tapi dia sebenarnya selalu jadi incaran. Jadi sebenarnya ini balik lagi Bigetron harus bermain cover juga di waktu yang bersamaan walaupun mereka lagi unggul. Yes, betul banget. Lihat Moreno, ini dia ngebuka badan kayak gitu, bukan berarti nggak masalah. Tergantung, kalau visionnya jelas untuk Kiboy di mana, nggak masalah. Tapi kesundul sekali sama Kiboy, follow up-nya di flicker sama Sans, itu bisa bahaya juga loh. Oke Lord, kembali di setup. Ini langsung. bukan Lord yang mudah loh, sakit dan keras. Tapi lihat Moreno, dia tahu akan hal tersebut, nggak masalah. Oke. Yang masalah adalah di mana mereka minta karena Eman. Eman udah mencari posisi udah paling jauh. Dan sedangkan lihat ini berbanding terbalik dengan Onyx yang bisa ngebuka badan kapanpun karena dia tahu punya Pinnacle Ninja. Masalah terbesar adalah cuma di lane jauh nih. Semua dari minion yang ngedorong, itu jadi pressure tambahan untuk Onyx. Landing management balik Landing lagi. managementnya bakal berat banget. Dan jangan lupa Lord juga nggak bisa di-instan ini. Nah, Eman bahkan sampai memiliki War Axe ya. Untuk bisa mendapatkan spell fan tambahan. Iya. Dikejar lagi dong. Kiboy masih mencari target sepertinya. Ini Kiboy bisa zoning 2 seenggaknya. Bisa. Bisa banget. Bisa zoning 2. Karena balik lagi ya damage proyektil udah pasti bakal ke deny dengan adanya Baxia. Dan sekarang menunggu momentum Lord yang bakal di open lagi. Bigetron. masuk. Bigetron bener-bener unggul banget dari 3 wave minion ini. Atasnya juga. Atasnya kedorong. Bawah dan atas harus ada yang show. Oke, Kairi Show di arah bottom lane bahaya ini para pasukan dari tim. Bigetron harusnya memasang tim fight 1. Mencoba menarik ke arah Sas di arah belakang sana dan berhasil ditutup begitu saja. Dan Lutfi mencoba untuk memberikan seorang sosok Anafel bertahan tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Anafel masih ada immortality dua-duanya. Tapi nampaknya Finn Oh, minion, masih minion, membuka minion. vision dan minion. Menuju ke arah base turret. Pakai reset. Lepaskan sedikit. Fokus menuju ke arah base, gak peduli apa yang terjadi. Tapi para pasukan dari tim Bigetron. Oh, lepaskan. Mereka harus lepaskan. Savero masih mau lebih. Moreno di depan sana. Dan bahkan Savero mencoba untuk membaikkan semaksimal mungkin. Dan Savero Lordnya! mencoba untuk mendapatkan Lordnya. Apakah berhasil dari itu dia? Kiboy tumbang dan Anafel. Berhasil mendapatkan dan Kairi. Harus tumbang begitu saja. Ini bencana. Bigetron! Bigetron! Esports berhasil mendapatkan momentum. Savero fansnya pribadi gak akan bisa cukup lama di depan sana. Baik time yang mahal, gak akan ada gunanya. Gak bisa. Karena fokus sekarang mid lane-nya. Dan itu dia, what a time! Dan Bigetron berhasil mendapatkan tiket ke babak playoff. Tiket ketiga sold out kali ini Bigetron. Yang tadi hampir saja bisa digagalkan. Berhasil mendapatkan tiket playoff.